Halo sobat driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Ane nih, host dari channel ini, Rian 9977 ya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini habis hujan nih, kita akan membahas. Semua orang pasti pernah mengalami hal ini, semua profesi pasti pernah mengalami hal ini. Tapi kita harus ada solusi. Kira-kira apa tuh permasalahan yang sering dihadapi kalau kita menjalani atau menekuni suatu profesi? Jangan kemana-mana ya, tetap di stay di channel ini, dan jangan lupa di subscribe, like, komen dengan bahasa yang sopan, dan juga didukung channel ini supaya lebih bermanfaat untuk kalian dan khalayak banyak. Oke, kita bahas setelah berikut ini ya. Oke sobat driver, pertama-tama Ane pengen beritahu ya, ini pakai rompi nih. Untuk kalian yang ngebit pakai rompi, Ane pesen disimpan jaket orinya di dalam jok atau di bawah ya, karena nanti kalau dapat vermuk kalian bisa langsung salin dalam waktu 7 menit itu. Jujur Ane belum dapat vermuk juga sampai video ini rilis. Dan yang berikutnya, Ane pengen bahas tentang diri Ane sendiri nih. Kalau Ane adalah tipe konten kreator yang nggak pernah musik, yang bodo amat dengan konten kreator lain, dan kalaupun ada yang mengusik Ane, cukup kita doakan. Atau menyegol Ane pribadi, cukup kita doakan aja. Kita balas dengan cara yang elegan, dan biar audiens yang bisa menilai. Terus ada lagi yang pengen Ane infoin, kalau semua konten Ane itu berdasarkan pengalaman ya, yang udah Ane rasakan selama bertahun-tahun narik taksi driver doang. Jadi nggak ada asumsi-asumsi atau pendapat pribadi yang bisa menimbulkan kalau ente tiru malah menyesatkan, bukan malah membantu. Dan satu lagi terakhir di channel ini, kalau ente berharap ada hal-hal yang cara yang nggak bagus, di channel ini nggak ada ya. Misalkan on-beat dengan cara ilegal yang di luar cara pada umumnya. Jadi Ane ngajarinnya itu cara membangun akun dengan kerja keras, bukan cara instan, bukan cara yang nggak bener. Biar ente akunnya stabil dan bisa menjadi pendaringan kalau memang hanya profesi di ojol doang. Oke, kita bahas deh langsung. Pertama-tama kita ucapin alhamdulillah nih, semuanya pada sehat, termasuk saya sehat, jadi bisa narik lagi. Tadi di slide pembukaan udah Ane bilang ya, di setiap profesi atau di setiap pekerjaan pasti akan mengalami hal ini. Tapi kita harus punya solusi yang tepat, solusi yang pas untuk menghadapinya. Yang saya maksud adalah kalau kalian mengalami fase dimana yang disebut titik jenuh ya, dan juga males, dalam arti kata beda ya. Malesnya ini males karena udah mulai merasa rutinitas yang terus berulang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di konten kali ini kita bahas mengatasi jenuh atau solusi ketika kalian merasa jenuh dan males dalam menjalani profesi ini. Jadi teman-teman, wajar manusia, dan wajar kita bukan robot. Apalagi kalau udah menekuni satu bidang selama periodik yang berlanjut dan secara lama ya, mengakibatkan kita timbul titik jenuh. Banyak tuh penyebabnya, entah karena faktor pekerjaan juga, entah karena faktor kita perlu merilekskan diri, entah karena juga faktor-faktor yang lain yang mungkin kalian yang bisa pahami. Nah ini kalau kita biarkan terus berlanjut tanpa solusi, itu berbahaya. Contoh, kalau dalam pekerjaan yang formal pada umumnya, kalau misalkan mengalami titik jenuh, oke, itu kita bisa minta cuti, izin ke atasan atau ke pihak yang disupervisikan ya, yang mensupervisikan.
Tapi itu kan tetap dapat gaji kan setiap bulan. Nah, konteksnya adalah kalau kita sedang mengalami titik jenuh, maksudnya ente males mau narik karena jenuh gitu, aduh kerjaan gini lagi, aduh ini begini lagi, aduh cari duit lagi. Nah ini berbahaya nih teman-teman kalau nggak ada solusinya. Karena yang tadi saya bilang, kita bukan pekerja formal ya. Kalau ente pulang nggak bawa duit, bahaya gitu kan. Nah itu intinya. Tapi di satu sisi ente mau kerja males nih, bukan males apa ya, males karena jenuh, bukan males karena yang dibuat-buat, karena udah mengalami titik dimana setiap manusia pasti ngalamin. Nah, saranannya adalah atau solusi dalam kalau kondisi seperti ini, kita kan nih waktunya ada ya, maksudnya waktu lagi semangat gitu, waktu lagi kita lagi kenceng-kencengnya narik, lagi gacor-gacornya, ini yang kalian mesti manfaatkan. Maksudnya dalam arti kata, kalian harus bisa sisihkan saat ini sebelum kalian menemui titik jenuh. Jadi maksudnya waktu lagi gacor, waktu lagi narik biasa, ada tuh sisihkan 10.000, 20.000, berapa dan nominal yang kalian kumpulkan gitu. Nanti kalau memang ketemu titik jenuhnya, nah uang yang ini yang nantinya sebagian atau sebagian kecil kalian kasih ke istri kalian. Tapi di lapangan kalian itu bisa merilekskan diri atau bisa apa ya, maksudnya supaya kita itu nggak narik, dalam konteks kalian bisa menyemangati diri dengan mungkin rada selau di jalanan, rada apa ya, rada menikmati hidup kalian sendiri di luar konteks kerja. Nah, kan tadi udah saya bilang kalau ini nggak diatasin, kita itu bukan kayak pekerja formal. Izin cuti bisa, tapi akhir bulan tetap gajian kan. Kalau kalian kan harus ada solusinya. Nah, jadi solusinya adalah yang kalau kalian belum lakukan, ya kumpulkan uang dari sekarang. Lagi masa gacor-gacornya nih, lagi narik normal, simpan uangnya. Nanti kalau ketemu titik jenuhnya sehari 2 hari, itu bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan dapur, kasih istri kalian. Tapi dengan catatannya, kalian jangan bilang kalian gak narik, nah itu malah berbahaya nanti. Kalian bilang aja mungkin tarikannya dapatnya segini, tapi di fakta di lapangannya kalian lagi mengatasi titik jenuh dulu nih. Maksudnya merilekskan diri, menikmati hidup kalian sendiri di luar pekerjaan. Tapi jangan lama-lama ya teman-teman ya, ntar keburu malas juga. Sampai titik jenuh, sampai kalian tuh merasa oke lagi. Kalau kalian terapkan, memang pasti ada dampaknya ya, khususnya di akun. Kenapa saya bilang jangan lama-lama? Karena kalian tuh RRO-nya pasti turun. Walaupun gak signifikan, walaupun di beberapa kasus ada yang juga signifikan ya, tergantung dia, metode dia selama ini dia narik. Jadi itu dia teman-teman ya. Setiap manusia atau setiap orang yang menggeluti satu profesi pasti menemui titik jenuh ini. Tapi kalau kita ojol, harus ada solusi. Nggak bisa kalian diamkan gitu aja. Lagi jenuh, lagi malas, ente nggak narik, tapi nggak ada solusi. Pulang berantem, ntar nggak dapet duit gitu kan. Karena kita pekerja harian yang bergantung pada aktivitas nyari uang di harian. Jadi itu teman-teman, informasi kali ini semoga bermanfaat deh. Bagi kalian yang udah nerapin bagus, kalau baru tahu ada solusi seperti ini ya diterapkan lah. Jadi waktu nanti kalian mengalami titik jenuh, bisa kalian pakai cara ini. Tapi harus dari sekarang nih, udah mulai kalian simpen. Walaupun kalian tipikalnya orang yang rajin, nggak pernah jenuh, nah uang yang disisihkan itu pasti nanti ada gunanya, entah buat kendaraan, atau buat pegangan di jalan, atau buat kebutuhan yang lainnya. Oke Sobat Trapper, kurang lebih itu aja ya konten singkat hari ini. Semoga bermanfaat deh. Dan kita berdoa semoga lancar hari ini untuk kalian semua. Dan lancar juga untuk hari-hari kedepannya, diberi keselamatan. Itu sih yang paling utama ya, diberi keberkahan dan juga keselamatan, mendapatkan rezeki yang berkah buat keluarga kita. Baiklah, Anda nggak pernah lupa, tetap waspada di jalan, selalu hati-hati.
dan tetap stay fokus di jalanan ya, stay safety. Nanti kita bahas tuh kalimat itu penting banget buat kalian, mungkin di konten-konten berikutnya ya. Salam driver semuanya, jangan lupa kita selalu berbuat baik dan juga menanggapi satu hal dengan konteks yang utuh. Salam driver semuanya.